Jika ingin mempunyai tanaman anggur berbuah banyak, buahnya bagus, rapi, maka kita harus melakukan pembentukan cabang tersier yang bagus dan rapi pula. Karena tanpa cabang tersier yang rapi dan banyak, maka kita tidak akan mendapatkan hasil buah yang banyak. Maka dari itu, pentingnya kita dalam melakukan pembentukan cabang tersier untuk tanaman anggur agar pembuahannya bisa maksimal dan hasilnya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rumah Anggur. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman pemirsa ya, bagaimana caranya agar membentuk cabang tersier itu tumbuh rapi dan nantinya tanaman anggur kita itu bisa berbuah serempak seperti ini, dan kondisinya posisi buah itu bisa berurutan, sehingga kita tidak hanya senang melihat tanaman anggur yang kita tanam, akan tetapi kita senang melihat kerapian cabang tersiernya beserta buah-buah yang tersusun rapi. Nah, ini hasilnya. Ini usia buah dari mulai pangkas yaitu baru 1 bulan ya, baru 1 bulan, dan penjarangan sudah berkali-kali. Hasilnya sangat bagus sekali karena ini buahnya nanti potensinya besar, maka kita harus sering melakukan penjarangan. Jika tidak melakukan penjarangan, maka akan terjadi kerapatan seperti ini ya. Maka dari itu pentingnya kita melakukan penjarangan. Kalau terlalu padat nanti bentuk buah ini tidak bagus ya. Maka dari itu kita lakukan pengurangan agar buah lebih besar dan hasilnya memuaskan. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman pemirsa, terutama bagi pemula. Setelah kita menanam tanaman anggur, setelah kita memupuk dan kita merawat, maka tanaman anggur harus kita bentuk. Pada video ini saya ingin berbagi bahwa bagaimana cara membentuk tanaman anggur, yaitu dengan sistem para-para seperti ini ya. Kita buangin tunas air agar cabang-cabang tersiernya ini rapi seperti ini, karena ini sudah mau mendekati masa-masa proses pupuk pembuahan, maka tersiernya sudah terbentuk rapi seperti ini. Nanti akan saya bahas bagaimana caranya agar membentuk cabang tersier itu bisa rapi seperti ini. Nah, ini ingin saya bagikan. Nah, ini salah satu contoh tanaman anggur yang pertama kali saya bagikan pada teman-teman, dari mulai menanam dan melakukan pemupukan ya. Di video ini di Rumah Anggur bisa dibuka dari video awalnya jika teman-teman ingin tahu bagaimana caranya. Dan sekarang sudah memasuki proses pembentukan cabang tersier seperti ini. Nah, bagaimana agar cabang tersier itu rapi ya? Karena kalau pembentukan awal itu nggak mungkin bisa rapi seperti tadi. Harus ada campur tangan kita. Karena tanaman itu kalau cabangnya sudah terlalu bongsor, maka dia akan lebih cepat pertumbuhannya. Dan tanaman yang ketinggalan cabangnya seperti ini, ya, seperti ini. Ini ketinggalan seperti ini. Ini kalau tidak dikendalikan yang pertumbuhannya panjang seperti ini, ya, pertumbuhannya lebih dulu panjang, maka yang pendek akan tetap pendek, yang panjang akan semakin panjang. Maka dari itu kita butuh yaitu teknik atau pemutisan seperti ini. Kita putes ujung aja sedikit, iya. Nah, nanti masih ada ruang pertumbuhan. Berapa idealnya kita memanjangkan tersier untuk dihentikan? Yaitu paling enggak itu 1 meter lebih lah. Kalau ada ruangannya ya, kalau ada ruangannya untuk para-para kita buat 1 meter lebih, yaitu 2 meter atau 1,5 meter. Nah,
agar pertumbuhan cabang-cabang yang pendek dengan cara tadi itu nanti bisa segera menyusul. Karena ini tanaman saya tanam di pot atau di planter, maka saya batasi pertumbuhan sekundernya. Ini hanya saya bentuk yaitu sekitar 1 meter dulu. Nanti akan saya lakukan secara bertahap. Ini tahap pertama saya lakukan yaitu sekunder itu 1 meter atau 1,25 meter. Nah, bertujuan apa? Bertujuan cabang tersier yang di pangkal seperti ini nanti pertumbuhannya bagus. Jika tidak saya lakukan pemutesan, maka nanti yang di pangkal ini kosong, tidak ada cabang tersiernya. Jika teman-teman pernah mengalami menanam tanaman anggur pembentukan tersier, pasti terjadi hal seperti itu. Nah, kenapa saya buangi sulur-sulur? Karena sulur ini fungsinya yaitu mengikatkan cabang ke rembetan. Maka dari itu, karena ini tanaman sudah ada andil tangan manusia, maka saya lakukan pembuangan agar nutrisi lebih fokus ke batangnya. Nah, seperti ini. Bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur, dalam membentuk cabang tersier itu sangat dibutuhkan yaitu pengendalian pertumbuhan dengan cara melakukan potes pucuk seperti tadi, agar pertumbuhan tersiernya nanti lebih tumbuh rapi dan proses pembuahan pun nanti lebih mudah dan bisa dibuahkan secara serempak ya, seperti ini. Ini panjang, ini biarkan dulu karena panjangnya belum terlalu panjang. Nanti setelah 1 meter lebih kita lakukan pemutesan di ujung seperti ini. Nah, cara ini sangat efektif dan bagus untuk mengendalikan nutrisi agar cabang-cabang tersier itu bisa tumbuh rapi. Nah, jika teman-teman pernah mengikuti channel Rumah Anggur dari awal, pasti akan mengetahui bagaimana cara menanam dan memupuk pertama kali ya, sebelum melakukan pemupukan pokok. Dan ini media tidak terlalu basah. Jika media terlalu basah nanti berakibat buruk untuk tanaman. Maka dari itu saya lakukan penyiraman secukupnya. Kalau memang media masih terlihat lembek dan lembab seperti ini, tidak saya lakukan pemupukan. Ini hasilnya. Dan ini daun atas sudah terbentuk seperti ini. Nah, untuk menjaga kualitas pertumbuhan dan pertumbuhan bagus, kita lakukan penyemprotan, yaitu menggunakan fungisida dan insektisida yang dicampur secara seimbang. Videonya juga sudah saya buatkan, yaitu video sebelum video ini saya buat. Jika teman-teman ingin mengetahuinya, bisa dibuka bagaimana cara mencampurkannya dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, ini hasilnya. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman, terutama bagi pemula ya, yang lagi menanam tanaman anggur. Kita tidak usah terburu-buru, yang penting nikmati prosesnya dan berikan yang terbaik untuk tanaman kita, agar tanaman kita itu nantinya akan tumbuh subur dan bagus serta hasilnya maksimal. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena biar channel Rumah Anggur berkembang dengan baik dan saya lebih semangat untuk berbagi video. Dan jika ada ketidakpahaman, kita bisa diskusi di kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.